Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an wal Furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa farajah Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Sebagai gerak lanjut, pelajaran hari ini adalah pelajaran turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih diharapkan turun pada malam-malam ganjil, pada 10 malam yang akhir. Seperti malam ini, malam 21, dan seterusnya sampai akhir Ramadan 29. Itu perintah Nabi supaya cari. Namun demikian, kita bukan bermakna beribadah hanya pada malam di Quran saja, bukan hanya 21, kemudian 22 tak nak buat, bukan. Itu kena gilir sekali. Celah-celah di situ. Nah, ini telah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa baginda Rasul bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Namun demikian, memanglah malam ini paling tepat sekali untuk kita mulakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Suruh cari, dan saya harap jamaah jangan pilih-pilih malam. Pokok malam-malam ini sampai kepada akhir Ramadan. Nah, dan ini diturunkan oleh Allah secara rahasia. Namun Nabi itu juga la'alla shawab, artinya mudah-mudahan, diharapkan begitu juga. Dan nanti kita akan terangkan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar, akan saya terangkan. Baik, sebelum ini pastikan semua jamaah faham berkenaan apa itu nuzulul Quran. Sebab nuzulul Quran itu juga turunnya Al-Quran. Nah, paham dulu supaya tidak confuse, supaya kita tidak bingung, tidak salah paham. Yang pertama sekali ingat, yang dinamakan nuzulul Quran itu adalah pelantikan Rasulullah SAW, dilantik oleh Allah sebagai Rasul ketika baginda berada di puncak Jabal Nur, yakni di Gua Hira. Datang Namus, yakni malaikat Jibril, menyampaikan wahyu pertamanya, yaitu termaktub di dalam surah apa? Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuma 5 ayat saja. Itu ayat pertama. Nah, dan ayat demi ayat diturunkan mengikut situasi keadaan. Nah, ini diturunkan secara berangsur-angsur sehingga mengambil masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ayat terakhir turun di Arafat, ya kan, ketika baginda Rasul bersama beribu-ribu sahabat menunaikan haji wada, yakni haji penghabisan. Nabi menyembelih kurban
sebanyak 63 ekor. Ini isyarah. Dan Nabi membaca ayat terakhir itu termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat 3, di mana ayat itu dibaca di padang Arafah setelah baginda Nabi itu memberikan banyak tausiah nasihat kepada para sahabat. Antara lain nasihatnya yaitu menitip hak-hak wanita dan jangan saling bunuh-membunuh, fitnah-memfitnah. Jangan sampai terjadi kekacauan sampai akhir zaman. Nabi telah membayangkan begitu akhir zaman umat kita ini banyak cabaran. Itu nasihat-nasihat di antaranya. Ayat yang terakhir turun dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang terakhir. Ia menjelaskan bahwa agama ini dah sempurna, yakni pembangunan Islam dah sempurna. Dan sampai akhir ayat itu menggambarkan bahwa Nabi tak lama lagi, ayat sudah tidak ada lagi. Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling prihatin dan sampai menangis. Dalam riwayat dia menangis karena memahami ayat itu, tak lama lagi baginda ini akan wafat. Ternyata benar apabila sampai di Madinah 2 bulan lebih kurang, baginda Rasulullah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terakhir, sudah halas. Nah, setelah dikumpulkan pada zaman sahabat, Abu Bakar masih berbentuk mushaf berkucar kacir, sebab ketika itu tidak ada kertas, ditulis kepada kulit binatang, kambing dan sebagainya, dan batu-batu semuanya kumpulkan mushaf itu. Kemudian dipanggil para sahabat yang hafal Quran dan seterusnya sampai kepada khalifah yang ketiga, Amirul Mukminin, khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman ibnu Affan. Disusun, di mana dilantik tim yang diketahui oleh seorang sahabat yang betul-betul hafal Al-Quran, Zaid bin Sabit. Itu dia ketua tim. Dan dirumuskan, dapat disusun dengan rapi, itu semuanya menjadi 66.666. Itu huruf, tak silap saya itu, ya, hurufnya. Dan terdiri daripada 114 surah, ya kan? 30 juzuk semuanya sekali. Ayat yang turun di Mekah hanya 28 surah saja. Di Mekah perjuangan baginda Rasul mengajak supaya beriman, ya, jangan menyembah selain daripada Allah. Ayat yang turun di Madinah itu lebih kurang 86 surah saja. Total kesemuanya 114 ya jumlahnya. Jadi itu kalau ayat itu turun di Mekah namanya surah Makkiyah, grup Makkiyah, Mekah. Kalau Madinah Al-Madaniyah. Jadi itu diantaranya susunan lengkap, di mana sudah sempurna. Itulah dia yang dinamakan Nuzulul Quran.